Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita, Dunia Muslim. Pada video kali ini izinkan kami membahas yaitu tentang 5 tempat paling misterius di bumi yang disebut Al-Quran dan Al-Hadis. Salah satunya persembunyian Dajjal laknatullah. Bumi ini terdiri dari daratan dan lautan yang terbentang sangat luas. Berdasarkan penelitian para ahli, bumi ini diperkirakan mempunyai luas sekitar 500 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan dan 30%-nya adalah daratan yang luasnya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Para peneliti berspekulasi bahwa manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Hal ini berarti masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah manusia. Tentunya di luar sana masih ada tempat misterius dan bahkan sama sekali belum pernah terpecahkan mengenai keberadaannya. Misalnya saja tempat keluarnya Dajjal menjelang kiamat. Tentunya hal ini sangat menarik untuk kita bahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjemah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang tertera dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Berikut adalah penjelasan kami. Tempat paling misterius di bumi. Yang pertama, tempat persembunyian Dajjal. Di dalam Al-Quran dan hadis Rasul disebutkan bahwa munculnya Dajjal merupakan salah satu dari tanda datangnya kiamat kubro. Dunia diambang kehancuran yang besar jika Dajjal telah muncul. Dajjal dipenjara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di suatu tempat misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa bicara bernama Al-Jassasah. Namun perihal lokasinya tempat Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskan secara rinci. Hanya saja Rasulullah SAW menunjukkan arah tempat Dajjal keluar, yaitu dari perkampungan Yahudi Asbahan, dan bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu an, Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya secara pasti diketahui bahwasanya tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tidak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan sendiri sejak abad ketiga Masehi itu adalah suatu wilayah yang luas meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang pulau tempat Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah tersebut. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Pulau Socotra. Banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda, dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal itu sebenarnya. Selanjutnya nomor 2, Telaga Ainul Hayat. Ainul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang mempunyai mata air yang kalau airnya diminum, maka orang tersebut tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Dzulkarnain dan penasehatnya yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali, suatu hari Raja Dzulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Dzulkarnain bahwasanya ada malaikat yang sejak dia diciptakan dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Dzulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat tersebut, dia menjadi tertarik, sebab Dzulkarnain ini ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dicarilah telaga itu oleh Dzulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukan di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap malam hari, akan tetapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal. Singkat cerita, yang meminum air dari telaga tersebut hanyalah Nabi Khidir alaihissalam, sementara Dzulkarnain tidak meminumnya. Makanya ada khilaf dari para alim ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia.
Kemudian pada abad ke-14, ada seorang penjelajah bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja bernama Raja Ferdinand, ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islamnya disebut dengan Ainul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya Ponce de Leon tidak menemukannya. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman dari India. Dengan demikian, tentang kepastian lokasi telaga Ainul Hayat sampai saat ini masih misterius. Selanjutnya nomor 3, tembok besi Zulkarnain. Tembok ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengrusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia, berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 999. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi ada sekitar 7.088 miliar, artinya jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 788 miliar dikali dengan 999. Pastinya itu jumlahnya yang luar biasa banyak. Tidak dapat dibayangkan kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Logikanya tempat Ya'juj dan Ma'juj itu harus luas sekali untuk menampung jumlahnya yang sangat banyak. Mustahil tempatnya hanya berada di sebuah pulau, minimal dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada dimensi lain, atau memang sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi atau dibedakan dengan dunia manusia. Selanjutnya adalah Gunung Qaf. Gunung Qaf ini pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabat beliau bernama Abdullah ibnu Salam tengah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah ibnu Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung tersebut dikokohkan?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan Gunung Qaf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan apabila Gunung Qaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Qaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung tersebut. Mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga pendapat lain mengatakan letaknya di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut Gunung Qaf berada di suatu daerah sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan juga Ma'juj. Gunung Qaf dihuni oleh wali Allah yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau bernama Al-Hadir, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang salih yang dikenal dengan Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya sampai sekarang ini masih menjadi misterius. Selanjutnya, yang terakhir, Istana Nabi Sulaiman atau Solomon Temple. Kemegahan istana Nabi Sulaiman tertera dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli, sejarah istana megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Oleh karena itu, istana Nabi Sulaiman alaihissalam ini sangat istimewa dan tidak bisa dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yunani bahwa istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang ini sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bagian kuil bagi orang Yahudi. Bangunan ini dinamai dengan tembok ratapan. Itulah sahabat, sejumlah tempat yang misterius di muka bumi yang disebut di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga video ini bisa menjadi ilmu tersendiri untuk kita semua. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.